wabarakatuh. Saya Wahidi Monstanto, NIM 1803066064. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari ternak ayam dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak. Dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPT MP. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematika atau klasifikasi dari ayam layar. Pertama, filumnya ia termasuk ke golongan chordata. Selanjutnya, subfilumnya ayam layar termasuk ke vertebrata, kelasnya termasuk ke Aves, terus ordonya termasuk ke Galliformis, familinya Pacinidae, terus genusnya dia termasuk ke Gallus, dan untuk spesiesnya dia Gallus domesticus. Selanjutnya saya akan menyebutkan atau menjelaskan mengenai inspeksi atau susunan tubuh dari ayam layar atau Aves. Yang pertama ada kaput, yaitu bagian kepala, baru kolum, itu bagian leher, baru trunkus, bagian badan dari ayam, baru ekstremitas anterior, bagian dari sayap atau modifikasi sayap, baru ekstremitas posterior itu bagian dari femur ke bawah atau bagian kaki, dan caudal itu bagian ekor. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari bulu. Nah, menurut susunan dari anatomi bulu dibedakan menjadi 3, yaitu ada plumae, lalu plumulae, dan filoplumae. Nah, untuk anatomi dari bulu tersebut sendiri itu ada calamus atau kuil, bagian dari sini, baru saf atau rakis, bagian dari atas bulu atau bagian yang menopang dari fan. Nah, selanjutnya ini fan atau texil. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian atau menunjukkan bagian dari kaput. Yang pertama itu ada rostrum atau paru. Nah, selanjutnya itu ada bagian paru bagian atas dan paru bagian bawah atau maxilla, itu merupakan paru bagian atas, dan mandibula itu merupakan paru bagian bawah. Nah, selanjutnya itu ada cavum oris. Cavum oris merupakan alat-alat yang ada di kaput bagian atas atau maxilla. Nah, selanjutnya itu ada nurus anteriors, itu merupakan lubang hidung. Nurus anteriors itu merupakan lubang hidung. Nah, selanjutnya itu ada kera atau pial, itu merupakan jengger dari ayam. Nah, selanjutnya itu ada organovisus, itu merupakan organ penglihatan. Organovisus. Nah, selanjutnya itu ada porus acousticus externus, itu merupakan organ pendengaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem nervosum atau susunan sistem saraf pusat. Nah, pertama itu ada cerebrum. Nah, cerebrum itu terbagi menjadi 2, yaitu hemisfer cerebri, itu merupakan bagian yang kecil di depan sini, di atas sini, cuman ini karena hancur jadi tidak nampak. Nah, selanjutnya itu ada lobe olfactorius, itu ada bagian yang besar ini, 2 ini. Nah, selanjutnya itu ada cerebellum. Cerebellum itu merupakan bagian otak kecil atau bagian sini. Nah, selanjutnya ada medulla oblongata. Itu ada bagian di bawah cerebellum. Nah, selanjutnya itu ada medulla spinalis. Nah, medulla spinalis merupakan gabungan dari saraf-saraf tulang belakang. Berarti di bagian belakang sini. Itu ada anus externus, itu bagian hidung luar. Nah, selanjutnya itu ada nerves internus, itu hidung bagian dalam. Selanjutnya itu ada cavum oris. Nah, selanjutnya itu ada glotis. Glotis ini bagian atas. Nah, selanjutnya itu ada laring di bagian bawahnya, bawah glotis. Baru setelah itu ini laring juga ini. Nah, selanjutnya itu ada bifocardio trachealis, itu bagian
paru-paru. Nah, paru-paru bifocardiostrachealis itu dibagi menjadi dua, itu adalah bronchus sinister dan bronchus dexter. Sinister itu bagian yang kecil dan bronchus dexter itu bagian yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari core atau jantung. Ini merupakan jantung utuh. Nah, ini merupakan ascending aorta. Ini ascending aorta. Nah, selanjutnya ini ada left arterium atau arterium kiri, right arterium atau arterium kanan, baru right ventricle dan left ventricle atau ventricle kiri dan ventricle kanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digestori atau sistem pencernaan dari ayam layar. Pertama, di sini ada rostrum atau paru atau mulut. Nah, ditandai oleh tidak adanya atau absennya gigi dan bibir. Nah, di rostrum atau paru ini sendiri itu terdapat glandula maksila atau kelenjar saliva. Nah, di kelenjar saliva ini ada beberapa macam, yaitu ada glandula maksila. Nah, selanjutnya ada glandula submaxillaris. Nah, selanjutnya itu ada glandula palatina. Nah, selanjutnya itu ada glandula pharyngealaris. Nah, selanjutnya itu ada glandula angularis oculi. Nah, selanjutnya itu ada glandula lingualaris bagian sini ya. Terus selanjutnya ada glandula cricoridioideae. Nah, selanjutnya kita masuk ke paring. Nah, paring itu merupakan pembantu dari trakea dan esofagus. Nah, selanjutnya kita masuk ke esofagus. Di esofagus ini tempat masuknya atau jalannya, tadi di paru itu tempat masuknya pakan. Nah, selanjutnya di esofagus itu tempat saluran menuju ke crop atau tembolok. Nah, di esofagus ini terjadi gerakan peristaltik yang mendorong pakan untuk masuk ke crop. Nah, selanjutnya pakan masuk ke crop atau tembolok. Nah, di crop atau tembolok ini merupakan tempat penyimpanan sementara dari pakan. Nah, selanjutnya dari crop itu ke proventriculus. Masuk ke proventriculus. Nah, di proventriculus ini merupakan lambung asli dari ayam. Nah, di proventriculus ini terdapat HCl atau asam lambung yang membantu pencernaan dan membantu dari membantu melunakkan pakan. Nah, dan terdapat juga enzim pencernaan di dalam proventriculus. Lalu masuk ke ventriculus atau gizzard atau ampela. Nah, di gizzard ini merupakan terdiri dari serabut otot yang kuat dan padat. Nah, di gizzard ini berfungsi untuk melumatkan pakan dan sebagai pengganti dari gigi pada ruminansia atau pada mamalia. Nah, di gizzard juga itu dibantu pencernaannya oleh grit atau batu-batuan yang dimakan bersamaan dengan pakan. Nah, gizzard sendiri ini memiliki panjang sekitar 6 cm yang kami ukur di sini. Lalu ketebalannya itu sekitar 2 cm, ya 2 cm, dan untuk kelebarannya itu sekitar 5 cm. Dan ketebalan antara satu sisi dengan sisi lainnya itu sekitar 2 cm. Dan di dalam gizzard ini, ayam layar ini mungkin dia makan bulu ini ada makan bulu dan sedikit biji-bijian. Ya, ada sedikit jagung dalamnya. Nah, di sini juga terdapat kelenjar seperti warna kuning ini. Dan gizzard ini semakin pakannya semakin keras untuk diolah, maka semakin kuat juga bagian gizzard ini. Selanjutnya masuk ke
duodenum ke intestinum. Jadi intestinum itu ada usus itu dibagi menjadi dua, yaitu intestinum tengu dan intestinum crassum. Nah, pertama intestinum tengu itu juga dibagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di duodenum sendiri ini terdapat pankreas yang membantu sekresi enzim, yaitu enzim lipase, tripsin, dan amilase. Nah, selanjutnya di empedu itu terdapat, di sini kami terdapat cacing pita, cacing yang ada pada hatinya. Selanjutnya di duodenum ini bagian pencernaan yang melekat pada pankreas. Pankreas melekat pada duodenum. Nah, selanjutnya itu jejunum dan ileum itu mencerna dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas itu, yaitu tripsin, terus lipase sama amilase. Nah, di duodenum dan jejunum dan ileum ini terdapat fili atau judut-judut halus, dan fili-fili itu terdapat mikrofili yang membantu penyerapan dari hasil pencernaan, penyerapan makanan. Nah, selanjutnya di seka. Nah, di seka itu pada unggas itu terdapat dua. Jadi ukuran dari seka ini yang sekitar 13 cm. Ukuran seka terdapat sekitar 13 cm. Nah, dia dibagi menjadi dua. Nah, fungsi seka ini tidak ada dijelaskan. Nah, ini penyimpanan makanan yang halus dan menjadi penyimpanan air sementara. Nah, selanjutnya itu ada usus besar atau intestinum crassum dan cecum. Nah, di intestinum crassum atau cecum itu di intestinum crassum dan atau rectum ini menjadi tempat pembusukan dan penyerapan dari sisa-sisa air dan pembusukan pada pakan. Nah, selanjutnya itu kloaka. Kloaka itu tempat keluarnya atau keluaran dari tiga saluran, yaitu saluran sekresi, terus saluran pencernaan, dan reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai glandula digestoris. Hepar terbagi menjadi dua, yaitu lobus sinister atau bagian yang lebih kecil di sini. Maaf, hatinya hancur karena terbuka tadi. Nah, selanjutnya ada lobus dexter, itu bagian yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada fascia valea, itu kantong empedu di sini, kantong empedunya. Nah, selanjutnya itu ada limpa ini sebelah kantong empedu, dan selanjutnya ada pankreas. Pankreas tertarik di bagian digestori sistem pencernaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan tambahan seperti hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, jadi di pankreas ini merupakan sekresi hormon dan enzim, yaitu enzim lipase, tripsin, dan amilase. Nah, untuk fungsi dari pankreas dari kantong empedu sendiri, yaitu mengaktifkan lipase pada pankreas, terus mempertambah kerja amilase pada pankreas, atau mempercepat kerja dari enzim amilase pada pankreas, terus membantu pencernaan atau pencernaan lemak, terus atau mengemulsi lemak. Selanjutnya itu membantu penyerapan lemak. Nah, selanjutnya itu ada beberapa selanjutnya itu membantu penyerapan vitamin yang larut pada lemak seperti A, D, E, dan K. Nah, selanjutnya itu memiliki sifat antiseptik untuk membantu mencerna lemak. Nah, selanjutnya itu fungsi dari hati, yaitu sekresi empedu, terus detoksifikasi racun. Nah, selanjutnya itu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu warna hijau dari empedu ini didapat dari sel darah merah yang telah mati atau rusak. Nah, selanjutnya fungsi utama hati itu dalam pencernaannya itu adalah absorpsi dari
produksi empedu. Nah, selanjutnya itu saya akan mengukur panjang dari duodenum. Panjang dari duodenum itu sekitar sekitar 20 cm, dan untuk panjang dari intestinum tenyu itu sekitar 20 tambah 30, 50 ditambah 30 itu 80, selanjutnya itu 80, setelah itu sampai 80, berarti sekitar 110 cm. Sekitar 110 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi dari ayam betina. Nah, pertama di sini ada ovarium sel telur. Nah, di sini ada telur yang sudah mau matang. Folikel-folikelnya ada juga ini. Nah, selanjutnya infundibulum. Infundibulum terletak pas di bawah dari ovarium sel telur. Nah, selanjutnya itu ada magnum. Magnum di bawah dari infundibulum. Magnum. Baru setelah itu ada uterus. Uterus bagian sini, uterus. Nah, setelah itu ada bagian vagina di sini, bagian yang besar. Nah, setelah vagina ada oviduct. Oviduct terletak di sebelah samping-samping dari vagina. Baru setelah itu kloaka. Sekian penjelasan bagian dari anatomi dan fisiologi bagian ayam layar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.